Ya, kali ini kita akan membahas perkembangan saham-saham bank digital. Secara umum, pergerakan saham bank digital sangat menarik. Jadi kita lihat bahwa untuk pergerakan pasar modal ke depan, yang pertama akan naik adalah saham perbankan konvensional, dan yang kedua masih dalam pola akumulasi dan ada potensi naik adalah saham bank digital. Nah, jadi kita coba mulai dengan saham bank digital pertama adalah ini Arto, Bank Jago. Kalau kita gambarkan di sini, Bank Jago sedang membentuk pola inverse head shoulder di sini. Nah, kalau bisa tembus 16.900 maka Arto akan berpotensi naik ke harga sekitar 22.000. Tapi kalau Arto turun di bawah 14.300, mungkin lebih baik di stop loss dulu. Ada kemungkinan turun ke 13.200. Seperti itu. Lalu saham selanjutnya adalah BBYB. Ini adalah Bank Neo Commerce. Kita gambarkan trading range yang terjadi di Agustus sampai dengan November lalu. Ini adalah all time high dari BBYB. Secara target, potensi kenaikan BBYB itu sebenarnya sudah hampir tercapai di 2.600. Jadi saat ini kita lebih baik tunggu dulu sampai kita lihat apakah BBYB bisa membentuk pola berikutnya. Tapi kalau memang BBYB bisa turun ke 1850, mungkin itu bisa menjadi suatu titik beli yang baik untuk jangka pendek. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah BGTG, Bank Ganesha. Kalau Bank Ganesha ini masih amat sulit untuk naik karena berada di bawah resistance kuat pada waktu itu 260, walaupun sempat naik di sini tapi turun. Nah, BGTG ini menyempit secara bentukan pergerakan sahamnya. Jadi kalau memang diberi kesempatan, mungkin titik masuk yang harus dipertimbangkan adalah titik 190 di sini. Nanti kalau naik ke atas 248 bisa dijual kembali, seperti itu. Secara jangka menengah, jadi belum ada terlihat untuk BGTG ini. Lalu selanjutnya adalah BNBA. Untuk BNBA ini termasuk menarik karena setelah tembus dari all time high di sini di angka 3.300, BNBA membentuk pola penan. Kalau memang bisa naik menembus penan ini di angka 3.650, maka BNBA berkesempatan untuk naik ke target berikutnya 5.100. Jumat kemarin sempat sempat naik ke angka 3.900 tapi turun kembali pada closing, jadi belum bisa tembus dari pola penan tersebut. Lalu kita lihat lagi saham berikutnya adalah BKSL, BKSW, Bank QNB Indonesia. Kalau kita lihat berada pada uptrend kecil di sini, memang tidak terlalu menarik karena masih di bawah resistance. Jadi terdapat resistance yang lumayan kuat di angka 320-an. Di bulan Agustus sempat naik 1-2 hari lalu turun kembali. Saat ini masih dekat sekali dengan supportnya, jadi di angka 160. Tapi tidak terlalu menarik untuk dibeli. Lalu selanjutnya yang diperbincangan orang-orang juga BVIC, Bank Victoria International. Ini sebenarnya sideways juga setelah sempat naik di bulan Maret lalu di angka 300. Saat ini mencoba menembus angka 195 atau 200. Kalau memang bisa tembus, ya BVIC berpotensi naik ke level berikutnya 258, 260. Tapi untuk saat ini kalau kita mau membeli di pola rectangle ini sangat tidak menarik ya, karena 162 nanti turun mungkin stop loss di 150. Jadi stop lossnya sudah sekitar 8%, tapi tidak terlalu jelas apakah akan naik atau tidak kalau dari segi BVIC. Nah, yang terakhir ini yang menurut kami sangat menarik untuk bank digital berikutnya adalah Bank Maspion, BMAS. Polanya menarik karena kita gambarkan pola uptrend dari sejak April 2021 dan juga downtrend ya. Jadi saat ini mengecil, membentuk pola symmetrical triangle di sini. Nah, saat ini sangat dekat sekali untuk
eh, tembus ya, bisa tembus ke atas atau ke bawah. Tapi kalau kita lihat secara support kuat di sini di 1230. Jadi kalau Bang Maspion bisa berada di 1320 atau 1220, itu ada potensi untuk mantul. Dan juga kalau BMAS bisa naik kembali ke atas 1530, maka pola symmetrical triangle ini tertembus. Kemungkinan kalau dari kita coba ukur kenaikannya dari pola symmetrical triangle ini sangat besar, karena di sini Bang Maspion bisa berpotensi naik seperti ini. Jadi kalau kita gambarkan di titik tembusnya di sini, maka kenaikan Bang Maspion bisa sekitar 3.200. Cuma saat ini belum terlihat adanya penembusan. Jadi tinggal kita harus melihat strategi masuk kita masing-masing ya. Apakah menunggu breakdown atau enggak. Berikut saja, demikian untuk update Bank Digital kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.